kamu masih pakai cara lama dalam berkendara. Hati-hati, karena mulai tahun 2026 ini ada perubahan besar-besaran di aturan lalu lintas Indonesia yang bahkan pengemudi berpengalaman pun banyak yang belum tahu. Dan yang paling berbahaya bukan karena aturannya berat, tapi karena kamu tidak sadar kamu sudah melanggar. Hari ini kita akan bahas 10 perubahan peraturan mengemudi yang resmi berlaku di 2026. Bukan hoax, bukan rumor. Semua berdasarkan undang-undang dan surat keputusan bersama yang sudah ditandatangani pemerintah. Dan nomor 3 di daftar ini adalah yang paling banyak bikin pengemudi kena tilang tanpa mereka sadari. Tonton sampai habis, karena setiap poin di sini bisa menyelamatkan dompet kamu atau bahkan nyawa kamu di jalan. Sebelum mulai, kalau kamu belum subscribe di channel Asupan Otak, lakukan sekarang. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena di sini kita tidak main-main soal informasi yang benar-benar penting untuk kehidupan sehari-hari kamu. Oke, kita mulai. Peraturan pertama, ETLE sudah di mana-mana dan tilang manual hampir tidak ada lagi. Coba bayangkan ini, kamu berkendara seperti biasa, tidak ada polisi terlihat di jalan, tidak ada razia, kamu pikir aman. 2 minggu kemudian, ada surat yang datang ke rumah kamu. Isinya, surat tilang, lengkap dengan foto kendaraanmu, waktu kejadian, lokasi, dan nomor pasal yang kamu langgar. Itulah yang sekarang terjadi di seluruh Indonesia di tahun 2026. Sistem ETLE, atau kepanjangannya Electronic Traffic Law Enforcement, dalam bahasa Indonesia artinya penegakan hukum lalu lintas secara elektronik, sudah beroperasi di 34 provinsi di Indonesia. Bukan lagi hanya Jakarta atau kota besar. Sekarang kamera-kamera pintar ini sudah tersebar sampai ke jalan-jalan provinsi dan nasional di seluruh Nusantara. Dan ini yang harus kamu pahami benar-benar. Di tahun 2026, porsi tilang manual oleh polisi di jalan sudah turun drastis menjadi sekitar 5% saja. Artinya, 95% penegakan hukum lalu lintas sekarang sudah otomatis, sudah digital, sudah tidak butuh ada polisi berdiri di pinggir jalan. Kamu mungkin berpikir, kamera itu pasti bisa keliru. Jangan terlalu yakin dulu. Teknologi kamera ETLE generasi terbaru yang mulai aktif di 2026 sudah terintegrasi dengan sistem ERI, yaitu database kendaraan bermotor seluruh Indonesia. Begitu kamera menangkap gambar plat nomor kendaraanmu, dalam hitungan detik, sistem sudah tahu nama pemilik kendaraan, alamat rumah, hingga status STNK kamu aktif atau tidak. Tidak ada yang lolos dari sistem ini hanya karena plat nomornya dari luar daerah. Motor berplat L dari Surabaya yang melanggar di Bandung tetap akan ketangkap dan surat tilangnya tetap akan dikirim ke alamat di Surabaya. Sekarang apa saja yang bisa ditangkap kamera ETLE? Ada 10 jenis pelanggaran yang resmi bisa ditindak oleh sistem tilang elektronik ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di antaranya, melanggar rambu lalu lintas, melanggar marka jalan, berkendara sambil pakai ponsel, tidak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman, melawan arus, melebihi batas kecepatan, tidak menyalakan lampu pada siang hari untuk sepeda motor, menggunakan plat nomor palsu, dan berkendara di jalur yang tidak sesuai peruntukannya. Dan mulai 2026, ada 2 jenis sistem ETLE yang beroperasi bersamaan. Pertama adalah ETLE statis, kamera yang dipasang permanen di titik-titik jalan tertentu yang aktif 24 jam non-stop. Kedua adalah ETLE mobile, kamera yang dipasang di kendaraan patroli polisi atau bahkan menggunakan smartphone khusus yang sudah terdaftar nomor IMEI-nya. Artinya, polisi yang sedang patroli pun bisa langsung mendokumentasikan pelanggaranmu tanpa harus memberhentikan kendaraan. Jadi tidak ada lagi cerita, asal tidak ada polisi, aman. Zaman itu sudah berakhir. Yang paling penting untuk kamu tahu sekarang, kalau kamu kena tilang ETLE, kamu punya waktu 8 hari untuk melakukan konfirmasi di situs resmi etle-korlantas.info. Kalau tidak kamu konfirmasi dalam 8 hari, STNK kendaraan kamu akan diblokir secara otomatis oleh Samsat.
Dan kalau STNK sudah diblokir, kamu tidak bisa perpanjang pajak kendaraan, tidak bisa balik nama, tidak bisa melakukan apapun terkait administrasi kendaraan itu sampai masalahnya diselesaikan. Jadi mulai sekarang, biasakan cek berkala di etle-korlantas.info dengan memasukkan nomor plat, nomor mesin, dan nomor rangka kendaraanmu. Gratis, bisa dilakukan kapan saja dari handphone. Peraturan kedua, ponsel saat berkendara, denda Rp750.000 dan kamera sudah semakin pintar. Ini bukan aturan baru, tapi di 2026 penegakannya jauh lebih serius dari sebelumnya. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah dengan jelas melarang penggunaan ponsel saat berkendara. Dendanya bisa sampai Rp750.000 atau kurungan hingga 3 bulan. Tapi selama bertahun-tahun, aturan ini sering diabaikan karena penegakannya jarang. Sekarang, kamera ETLE sudah cukup canggih untuk mendeteksi gerakan tangan pengemudi ke arah ponsel. Bayangkan kamu berhenti di lampu merah. Karena merasa sedang tidak jalan, kamu buka WhatsApp sebentar, buka notifikasi, balas pesan singkat. Kamu pikir tidak apa-apa karena kendaraan sedang berhenti. Kamu salah. Aturan ini berlaku selama mesin kendaraan menyala dan kamu di belakang kemudi. Berhenti di lampu merah bukan berarti kamu boleh pegang ponsel. Kamera ETLE yang terpasang di persimpangan lampu merah bisa merekam wajahmu dan gerakan tanganmu dengan sangat jelas. Dan ada satu hal lagi yang banyak orang tidak sadar. Larangan ini bukan hanya soal menelpon, ini juga mencakup mengetik, membuka aplikasi, atau bahkan melihat peta di ponsel yang dipegang tangan. Kalau mau pakai GPS, gunakan holder ponsel yang terpasang di dashboard atau kaca depan dan atur tujuan sebelum berangkat. Jangan sentuh ponsel saat kendaraan bergerak. Ada trik sederhana yang bisa langsung kamu terapkan hari ini. Setiap kali masuk ke dalam kendaraan dan mau nyalakan mesin, langsung masukkan ponsel ke dalam laci atau tas yang ada di jok belakang, jauh dari jangkauan. Kalau ponsel tidak dalam jangkauan, godaan untuk memegangnya jauh lebih kecil. Ini bukan soal percaya pada diri sendiri, ini soal menghilangkan kesempatan untuk melanggar tanpa sadar. Dan ingat, 1 detik melihat ponsel saat berkendara di kecepatan 60 km per jam, artinya kamu sudah menempuh sekitar 17 meter dalam kondisi mata tidak melihat jalan. 17 meter, cukup untuk menabrak kendaraan yang tiba-tiba berhenti di depan. Cukup untuk menghantam pejalan kaki yang sedang menyeberang. Tidak ada pesan yang sepenting nyawa kamu. Peraturan ketiga, ganjil genap diperluas dan kini ditegakkan 100% lewat ETLE. Ini dia. Peraturan nomor 3 yang sudah membuat ribuan pengemudi terkena surat tilang tanpa mereka sadari. Di tahun 2026, sistem ganjil genap sudah bukan lagi hanya soal aturan permanen di ruas tertentu di Jakarta. Sistem ini sekarang diterapkan secara dinamis, bisa diperluas kapan saja oleh pemerintah berdasarkan kondisi lalu lintas atau momen tertentu. Contoh paling nyata yang baru terjadi, saat arus mudik dan balik Lebaran 2026, sistem ganjil genap diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 sampai Semarang Batang kilometer 414 dan juga di tol Tangerang Merak kilometer 31 sampai kilometer 98. Ribuan kendaraan yang tidak tahu jadwal persisnya terkapkap kamera ETLE dan surat tilang dikirim ke rumah mereka setelah masa Lebaran selesai. Kenapa banyak yang tidak tahu? Karena informasinya tersebar di media rilis resmi pemerintah, bukan di media sosial yang biasa kamu baca sehari-hari. Dan jadwalnya bisa berubah-ubah berdasarkan keputusan Korlantas Polri sesuai kondisi di lapangan. Yang membuat ini berbeda dari dulu, sekarang petugas di lapangan tidak lagi memberhentikan kendaraan yang melanggar ganjil genap. Tidak ada putar balik di depan polisi, tidak ada konfrontasi langsung. Kamera ETLE yang merekam semuanya, dan surat tilang dikirim belakangan ke alamat sesuai data STNK kendaraanmu. Artinya, kamu bisa saja melewati ruas tol yang sedang berlaku ganjil genap, merasa aman karena tidak ada yang memberhentikan kamu, sampai ke tujuan dengan selamat, dan baru 2 minggu kemudian, surat tilang tiba di rumah. Inilah kenapa banyak pengemudi yang merasa tidak pernah melanggar, tapi tiba-tiba ada tagihan denda dari ETLE. Cara terbaik untuk menghindari ini, 1. Sebelum bepergian, khususnya saat ada momen mudik,
liburan panjang, atau kondisi lalu lintas padat, cek dulu informasi resmi dari akun Instagram atau Twitter Korlantas Polri di @ntmcpolri atau dari aplikasi Waze dan Google Maps yang biasanya sudah update soal rekayasa lalu lintas. 2. Perhatikan rambu dan informasi yang terpampang di pintu tol. Biasanya ada pemberitahuan tentang pemberlakuan ganjil genap di sana. 3. Kalau kamu tidak yakin dan plat nomor kendaraanmu bisa bermasalah, pilih jalur alternatif non-tol sementara, cari informasi dulu. Dan satu lagi yang sangat penting, kendaraan listrik mendapatkan pengecualian dari aturan ganjil genap. Ini tertuang resmi dalam SKB nomor KPDRJD 854 tahun 2026. Jadi kalau kamu mengendarai kendaraan listrik berplat nomornya adalah kode khusus kendaraan listrik, kamu bebas melewati jalur ganjil genap kapanpun. Peraturan keempat, motor listrik dan sepeda listrik, aturan legalitas yang makin diperketat. Penjualan motor listrik di Indonesia meledak di 2025 dan 2026. Alfa Servo, Polytron Fox R, Gesits Raya, Volta 401, Honda EM1i, nama-nama ini sudah tidak asing lagi di jalanan kota-kota besar Indonesia. Tapi di balik boom kendaraan listrik ini, ada masalah yang serius. Banyak pengguna motor listrik yang belum paham aturan legalitas kendaraannya. Mari kita luruskan satu persatu. Motor listrik yang memiliki kecepatan maksimum di atas 25 km per jam bukan lagi dikategorikan sebagai kendaraan ringan yang bisa bebas melenggang tanpa dokumen. Motor jenis ini wajib memiliki STNK yang sah, plat nomor yang resmi, dan pengendaranya wajib memiliki SIM yang sesuai. Kalau motor listrikmu belum punya STNK, apa yang terjadi? Berdasarkan aturan yang berlaku, kamu tidak bisa ditilang secara langsung oleh ETLE, karena kamera ETLE butuh nomor plat untuk mengidentifikasi kendaraan. Tapi kalau ketangkap razia manual, kamu bisa kena teguran atau penahanan kendaraan sampai dokumen lengkap. Yang lebih berbahaya, kalau terjadi kecelakaan dan motor listrikmu tidak punya dokumen resmi, urusan asuransi dan hukum bisa menjadi sangat rumit untukmu. Untuk motor listrik yang sudah dibeli dari dealer resmi seperti Honda, Polytron, Alfa, Gesits, Volta, dan merek lainnya, proses pengurusan STNK sekarang sudah lebih mudah dan lebih cepat. Beberapa merek bahkan menjanjikan STNK sudah selesai dalam 30 hari kalender setelah pembelian. Tapi untuk motor listrik rakitan, motor listrik impor tanpa resmi, atau sepeda listrik yang dimodifikasi agar kecepatannya bisa di atas 25 km per jam, ini yang perlu kamu perhatikan. Kendaraan jenis ini berada di zona abu-abu secara hukum dan semakin berisiko seiring pengawasan yang semakin ketat. Ada juga yang perlu diluruskan soal sepeda listrik. Sepeda listrik yang kecepatannya di bawah 25 km per jam masih dikategorikan sebagai sepeda dan boleh melintas tanpa SIM dan STNK, tapi wajib menggunakan helm dan hanya boleh di jalur yang diperuntukkan untuk sepeda atau di jalan yang kecepatan maksimumnya rendah. Tidak boleh masuk jalan tol, tidak boleh masuk jalan protokol yang melarang sepeda. Kalau kecepatan maksimum sepeda listrikmu sudah di atas 25 km per jam karena dimodifikasi atau memang spesifikasi pabriknya begitu, secara hukum kendaraan itu sudah bukan sepeda lagi. Ia sudah masuk kategori kendaraan bermotor dan butuh semua dokumen yang sama. Pesan paling penting dari bagian ini, apapun kendaraanmu, pastikan dokumennya lengkap, STNK, SIM, dan helm standar SNI. Bukan karena takut ditilang, tapi karena itu yang melindungimu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Peraturan kelima, STNK kedaluarsa dan pajak kendaraan menunggak, kini lebih cepat diblokir. Ini adalah masalah yang dianggap sepele tapi berdampak besar. Ada berapa di antara kalian yang pajak kendaraannya sudah mati beberapa bulan tapi masih santai saja berkendara? Atau STNK yang sudah habis masa berlakunya tapi belum diperpanjang karena nanti saja? Di 2026, kelonggaran itu semakin menyempit. Sistem ETLE yang terintegrasi dengan database Samsat dan data kependudukan membuat proses identifikasi kendaraan bermasalah menjadi otomatis. Begitu kamera menangkap plat nomormu dan sistem mengecek bahwa pajak kendaraanmu menunggak atau STNK sudah mati, informasi itu langsung tercatat. Dan ada satu mekanisme baru yang harus kamu tahu. Kalau kamu punya tunggakan denda ETLE yang belum dibayar, STNK kamu bisa diblokir. Kalau STNK diblokir, kamu tidak bisa perpanjang pajak tahunan. Kalau pajak tidak bisa diperpanjang karena STNK terblokir, maka kendaraanmu semakin terkunci dalam lingkaran masalah administrasi yang makin sulit dibuka.
Cara terbaik keluar dari lingkaran ini, selesaikan duluan. Langkah pertama, cek apakah ada tunggakan denda ETLE di etle-korlantas.info. Langkah kedua, bayar denda itu dalam tenggat waktu 14 hari setelah surat tilang kamu terima atau maksimal 8 hari setelah kejadian untuk konfirmasi. Langkah ketiga, setelah tunggakan ETLE beres, perpanjang pajak kendaraanmu. Sekarang sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Samsat Digital Nasional atau dikenal dengan nama aplikasi Sambara untuk Jawa Barat, New Samsat untuk Jakarta, dan berbagai aplikasi Samsat online sesuai daerahmu. Dan kalau kendaraanmu sudah banyak masalah administrasi, mending diselesaikan sekarang daripada nanti, karena sistem semakin otomatis dan semakin rapat. Satu hal lagi, jangan percaya calo atau jasa titip yang menawarkan pengurusan dokumen kendaraan dengan cara tidak resmi. Tidak hanya berisiko penipuan, tapi juga tidak akan menyelesaikan masalah di database resmi. Peraturan ke-6, sabuk pengaman dan helm standar SNI, denda tetap berlaku dan kamera sudah bisa mendeteksi. Ini yang sering dianggap remeh, sabuk pengaman dan helm. Tapi di 2026, dua hal ini adalah pelanggaran yang paling sering tertangkap kamera ETLE. Untuk pengendara mobil, tidak memakai sabuk pengaman dikenakan denda sampai Rp250.000 sesuai pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas. Dan kamera ETLE sudah cukup canggih untuk melihat apakah pengemudi dan penumpang di kursi depan memakai sabuk pengaman atau tidak. Banyak pengemudi yang pakai sabuk pengaman hanya kalau mereka tahu ada razia atau kamera. Kebiasaan ini sekarang sangat berisiko karena kamera ETLE aktif 24 jam. Untuk pengendara motor, tidak memakai helm standar SNI bisa kena denda hingga Rp250.000 sesuai pasal 291 Undang-Undang yang sama. Sekarang yang perlu kamu tahu soal helm. Tidak semua helm yang dijual di pasaran memenuhi standar SNI. Helm standar SNI punya logo SNI yang tercetak atau tertera di dalam helm, bukan ditempel dari luar. Helm yang dibeli dari pinggir jalan dengan harga sangat murah, hampir pasti tidak memenuhi standar ini. Kenapa ini penting? Bukan hanya soal tilang. Helm yang tidak memenuhi standar tidak memberikan perlindungan yang cukup saat terjadi benturan. Dalam kecelakaan, perbedaan antara helm SNI dan non-SNI bisa menjadi perbedaan antara selamat dan tidak. Ada satu hal lagi yang banyak orang tidak tahu. Helm half face atau helm separuh wajah sebenarnya tidak memberikan perlindungan optimal untuk pengendara motor. Helm full face atau minimal helm dengan pelindung dagu adalah pilihan yang jauh lebih aman, terutama untuk perjalanan di jalan raya dengan kecepatan tinggi. Dan untuk pengemudi mobil, sabuk pengaman bukan hanya untuk kursi depan. Penumpang di kursi belakang pun wajib memakai sabuk pengaman. Denda yang sama berlaku untuk penumpang belakang yang tidak pakai sabuk jika tertangkap petugas atau kamera. Peraturan ke-7, kontraflow dan one way. Aturan yang bisa berubah tiba-tiba dan kamu harus siap. Ini adalah aturan yang bersifat situasional, tapi dampaknya sangat langsung buat kamu yang sering berkendara jarak jauh atau melewati jalan tol. Kontraflow dan one way adalah dua sistem rekayasa lalu lintas yang resmi diberlakukan di Indonesia, terutama di jalan tol pada momen-momen tertentu, seperti mudik lebaran, libur Natal dan Tahun Baru, atau kondisi darurat lalu lintas. Kontraflow artinya, sebagian jalur yang biasanya digunakan untuk arah tertentu, sementara dibalik arahnya. Jadi, kalau biasanya jalur A dan B untuk arah ke Jakarta dan jalur C dan D untuk arah ke Bandung, saat kontraflow aktif, misalnya jalur C juga dipakai untuk ke Jakarta, karena arus ke Jakarta sangat padat. One way artinya, seluruh ruas jalan tol dari satu titik ke titik lain dibuat satu arah saja. Tidak ada kendaraan yang boleh berlawanan arah di ruas itu selama periode one way berlaku. Di Lebaran 2026, berdasarkan SKB resmi yang sudah ditandatangani pemerintah, one way diberlakukan di ruas tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 sampai Semarang-Solo kilometer 421. Dan sistem ini juga berlaku di tol Jagorawi. Perubahan ini bisa terjadi di jam tertentu dan berakhir di jam yang sudah ditetapkan, tapi bisa juga diperpanjang atau diubah oleh Korlantas Polri berdasarkan kondisi lapangan. Masalahnya, banyak pengemudi yang tidak tahu jadwal pastinya atau tidak update informasinya saat berkendara. Akibatnya, mereka masuk ke jalur kontraflow dari arah yang salah atau tiba-tiba terjebak di ruas yang sudah diberlakukan one way dan tidak bisa balik arah. Cara aman menghadapi ini? 1. Sebelum berangkat ke perjalanan jauh, terutama saat momen liburan panjang, cek informasi terkini dari akun resmi Korlantas Polri atau Kementerian Perhubungan. Cari hashtag terkait di Twitter atau X untuk update real-time dari pengemudi lain.
2. Pasang aplikasi Waze atau Google Maps dan aktifkan pemberitahuan kondisi lalu lintas. Kedua aplikasi ini biasanya sudah mengintegrasikan informasi rekayasa lalu lintas resmi. 3. Perhatikan rambu-rambu sementara yang dipasang di pintu tol dan di sepanjang jalan. Rambu ini dipasang oleh petugas dan memberikan informasi tentang sistem yang sedang berlaku. 4. Jangan panik kalau tiba-tiba kondisi jalan berubah dari yang kamu harapkan. Ikuti instruksi petugas yang ada di lapangan. Mereka ada untuk memastikan lalu lintas berjalan dengan aman. Dan ingat, masuk ke jalur yang salah di ruas kontraflow atau melanggar one way bukan hanya soal kena tilang. Ini berbahaya secara fisik karena kamu berhadapan dengan arus kendaraan yang berlawanan arah dengan kecepatan tinggi. Peraturan ke-8, pembatasan kendaraan berat dan angkutan barang, pengemudi mobil pribadi pun perlu tahu ini. Karena dampaknya langsung terasa di jalan. Di 2026, pembatasan operasional kendaraan angkutan barang berat sudah menjadi kebijakan rutin yang diterapkan pada setiap momen libur panjang. Bukan hanya saat Lebaran atau Natal, tapi bisa kapan saja saat pemerintah memperkirakan lonjakan kendaraan pribadi di jalan. Pembatasan ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang dengan sumbu 3 atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan dan kereta gandengan, serta kendaraan yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. Apa artinya buat kamu sebagai pengemudi mobil pribadi? Artinya, saat pembatasan ini berlaku, jalanan tol dan arteri menjadi lebih lengang dari truk-truk besar. Itu berita baiknya. Tapi juga artinya kamu harus tetap waspada, karena kepadatan kendaraan pribadi justru akan meningkat drastis pada saat yang sama. Ada juga aturan tentang dimensi dan muatan kendaraan yang mulai semakin diperketat. Kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas resminya tidak hanya berisiko ditilang, tapi juga berisiko mengalami kecelakaan, karena handling kendaraan menjadi jauh berbeda dari kondisi normal. Dan ada satu poin yang sekarang mulai menyentuh pengemudi mobil pribadi, membawa barang bawaan yang menghalangi pandangan pengemudi ke kaca belakang atau menumpuk barang di bagasi hingga melampaui headrest jok belakang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran keselamatan. Ini bukan aturan baru yang ada di undang-undang secara eksplisit, tapi polisi punya kewenangan untuk menilang berdasarkan pasal umum tentang membahayakan keselamatan berkendara. Jadi kalau kamu sering mudik atau bepergian jauh dengan membawa banyak barang, aturlah muatan dengan bijak. Barang yang berat taruh di bawah, yang ringan di atas. Pastikan pandangan ke kaca belakang tidak terhalang, dan kalau membawa barang di atas ratu kendaraan, pastikan terikat dengan aman dan tidak melebihi batas berat yang dianjurkan pabrikan. Peraturan ke-8,5, menerobos lampu merah dan kotak kuning, pelanggaran yang mulai ditegakkan lebih ketat. Sebelum masuk ke peraturan ke-9, ada satu hal yang harus kita bahas karena ini sudah mulai aktif ditegakkan di beberapa kota besar Indonesia dan banyak pengemudi tidak sadar mereka sedang melanggar. Kita semua tahu menerobos lampu merah itu ilegal, itu bukan hal baru. Dendanya sesuai pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas bisa sampai Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Yang baru adalah cara mendeteksinya dan apa yang sekarang masuk kategori pelanggaran. Di berbagai persimpangan jalan protokol di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sekarang sudah dipasang marka jalan berbentuk kotak atau lebih dikenal dengan istilah Yellow Box Junction atau kotak kuning. Kotak ini digambar di tengah persimpangan dengan garis kuning yang cukup besar dan jelas. Aturannya sederhana, kamu dilarang masuk ke dalam kotak kuning itu kalau sisi jalan yang kamu tuju masih penuh dengan kendaraan. Artinya, kamu baru boleh memasuki kotak itu kalau ada ruang untukmu di sisi yang dituju. Kenapa aturan ini ada? Karena salah satu penyebab kemacetan parah di persimpangan adalah kendaraan yang nyangkut di tengah persimpangan. Mereka masuk ke kotak tapi tidak bisa keluar karena sisi yang dituju penuh. Akibatnya semua macet. Dengan sistem kamera ETLA yang sudah dipasang di banyak persimpangan, kendaraan yang melanggar Yellow Box Junction sekarang bisa diidentifikasi secara otomatis dan surat tilang bisa dikirim ke rumah. Ada satu situasi yang paling sering bikin pengemudi tidak sengaja masuk kotak kuning, yaitu saat lampu masih hijau tapi lalu lintas di depan sudah padat. Banyak yang berpikir, lampu masih hijau jadi saya harus jalan. Ini pemikiran yang keliru. Lampu hijau hanya berarti kamu boleh jalan kalau kondisi aman dan ada ruang. Kalau tidak ada ruang di depan, berhenti sebelum kotak kuning dan tunggu sampai ada ruang. Selain Yellow Box Junction, ada juga perluasan interpretasi menerobos lampu merah yang mulai diterapkan. Kendaraan yang masuk ke persimpangan saat lampu sudah berubah ke kuning, padahal kondisi memungkinkan untuk berhenti dengan aman, bisa dianggap sudah melanggar. Alasan masih kuning tidak lagi otomatis membebaskanmu dari tilang. Cara menghindari kedua pelanggaran ini sangat mudah. Berkendara dengan lebih tenang dan antisipatif. Lihat jauh ke depan, bukan hanya kendaraan langsung di depanmu.
Kalau kamu melihat kemacetan di persimpangan yang masih jauh, kurangi kecepatan dari jauh-jauh. Jangan nunggu sampai mepet persimpangan baru banting rem. Berkendara antisipatif bukan hanya lebih aman, tapi juga lebih hemat bahan bakar. Peraturan ke-9, batas kecepatan dan cara baru pengukurannya, speed trap yang semakin canggih. Batas kecepatan adalah aturan lalu lintas yang paling sering dilanggar di Indonesia, dan di 2026, cara penegakannya sudah jauh lebih canggih dari yang kamu kira. Mari kita refresh dulu batas kecepatan resmi yang berlaku berdasarkan Permen Hub nomor 111 tahun 2015 yang masih menjadi acuan. Di kawasan permukiman, maksimum 30 km per jam. Di kawasan perkotaan, maksimum 50 km per jam. Di jalan antar kota, maksimum 80 km per jam. Di jalan tol dalam kota, maksimum 80 km per jam. Di jalan tol luar kota, maksimum 100 km per jam. Sekarang, bagaimana cara sistem ETLE mengukur kecepatan kendaraanmu? Ada dua cara yang sekarang digunakan. Pertama, kamera ETLE yang dilengkapi teknologi pengukuran kecepatan, disebut speed camera. Cara kerjanya adalah dengan menghitung waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk melewati dua titik tertentu dalam area pengawasan kamera. Dari situ, kecepatan rata-rata kendaraan bisa dihitung secara akurat. Kedua, dan ini yang sudah mulai diterapkan di beberapa ruas tol, adalah sistem average speed enforcement. Cara kerjanya, kamera membaca plat nomormu di titik A, lalu kamera lain membaca plat nomormu lagi di titik B yang berjarak beberapa kilometer. Sistem kemudian menghitung berapa kecepatan rata-rata kendaraanmu dari A ke B berdasarkan waktu tempuh. Kalau rata-rata kecepatanmu melebihi batas, tilang otomatis keluar. Sistem ini jauh lebih adil dan akurat dari speed kamera biasa yang hanya mengukur kecepatan sesaat. Dengan average speed enforcement, tidak ada gunanya ngerem mendadak waktu lihat kamera lalu gas lagi habis melewati kamera. Yang diukur adalah rata-rata dari seluruh perjalananmu di ruas itu. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan soal batas kecepatan ini. Di jalan tol, batas kecepatan tidak hanya maksimum, tapi ada juga minimum. Di jalan tol luar kota, kecepatan minimum adalah 60 km per jam. Artinya kalau kamu melaju terlalu lambat pun bisa kena tilang. Ini aturan yang jarang orang tahu. Di kondisi hujan, jalan licin atau jarak pandang terbatas, kamu disarankan untuk mengurangi kecepatan secara signifikan di bawah batas maksimum. Meskipun ini tidak ada angka pastinya di dalam peraturan, ini adalah standar berkendara yang aman dan bisa menjadi faktor hukum kalau terjadi kecelakaan. Dan satu hal yang perlu jadi perhatian khusus di 2026, di beberapa ruas jalan nasional dan tol yang baru, sudah mulai dipasang papan informasi variabel yang bisa menampilkan batas kecepatan yang berbeda tergantung kondisi. Siang hari cerah mungkin tertera angka 80, tapi sore hari saat hujan lebat, papan yang sama bisa menampilkan angka 40. Batas kecepatan yang berlaku adalah yang tertera di papan saat itu, bukan yang kamu ingat dari perjalanan sebelumnya. Perhatikan papan di jalan, jangan berkendara berdasarkan asumsi. Peraturan ke-10, membawa surat tanda nomor kendaraan digital, era baru legalitas berkendara. Ini adalah perubahan yang paling futuristik dari semua peraturan di daftar ini, dan juga yang paling banyak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Apakah kamu harus bawa STNK fisik setiap berkendara, atau sudah cukup STNK digital di handphone? Jawabannya harus kamu pahami dengan benar, karena salah satu dari dua bisa membuat kamu bermasalah. Di Indonesia, sistem STNK digital sudah mulai diperkenalkan melalui berbagai aplikasi resmi Samsat di daerah-daerah. Di Jakarta ada New Samsat, di Jawa Barat ada Sambara, di Jawa Timur ada eSmart Samsat, dan masih banyak lagi sesuai provinsi. Melalui aplikasi-aplikasi ini, kamu bisa menampilkan informasi pajak kendaraan dan status STNK secara digital di handphone. Tapi apakah ini sudah menggantikan STNK fisik? Secara resmi belum sepenuhnya. Di banyak daerah, STNK fisik masih menjadi dokumen wajib yang harus bisa ditunjukkan saat razia atau diminta petugas. Tapi dalam sistem ETLE dan rekayasa lalu lintas modern, yang lebih penting adalah data di sistem database Samsat dan Korlantas, bukan dokumen fisik yang kamu bawa. Artinya apa? Artinya, meskipun kamu membawa STNK fisik yang masih berlaku, tapi di database sistem sudah tercatat ada tunggakan atau masalah, kamu tetap bisa kena masalah.
Sebaliknya bahkan kalau kamu lupa bawa STNK fisik, kalau datamu di sistem bersih, resikonya jauh lebih kecil. Tapi ini bukan berarti kamu boleh tidak bawa STNK. Tetap bawa STNK fisik saat berkendara, karena ini masih diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Yang lebih penting dari sekedar membawa dokumennya adalah pastikan datamu di sistem sudah benar dan terupdate. Bagaimana caranya? Pertama, daftarkan kendaraanmu di aplikasi Samsat Digital di daerahmu. Ini gratis dan bisa dilakukan dari handphone. Kedua, bayar pajak kendaraan tepat waktu. Jangan tunggu sampai mati. Banyak aplikasi Samsat sekarang sudah bisa kirim notifikasi pengingat sebelum pajak jatuh tempo. Ketiga, kalau kendaraanmu pindah tangan atau dibeli bekas, segera urus balik nama agar data di sistem mencerminkan kepemilikan yang sebenarnya. Kendaraan yang masih atas nama orang lain, tapi kamu yang kena masalah ETLE, bisa sangat rumit penyelesaiannya. Keempat, simpan nomor referensi atau bukti pembayaran pajakmu di handphone. Kalau ada perselisihan soal status pajak kendaraanmu, kamu punya bukti yang bisa ditunjukkan. Di masa depan yang tidak terlalu dekat, kemungkinan besar STNK digital akan sepenuhnya menggantikan STNK fisik. Tapi sampai ada pengumuman resmi dari kepolisian atau kementerian yang menyatakan demikian, tetap gunakan keduanya, digital untuk kemudahan pengecekan, fisik untuk kewajiban hukum. Jeda penting, momen untuk subscribe. Sebelum kita masuk ke bagian penutup yang sangat penting, ada satu hal yang perlu kamu lakukan sekarang. Kalau informasi yang sudah kamu dengar sampai titik ini terasa berguna, bayangkan berapa banyak lagi informasi penting seperti ini yang akan kamu lewatkan kalau kamu tidak subscribe di channel Asupan Otak. Di sini kita tidak membuat konten yang asal rame, kita membuat konten yang benar-benar bisa digunakan, yang bisa langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kamu, yang bisa menyelamatkan uang kamu, yang bisa menyelamatkan nyawa kamu. Klik subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi, karena konten berikutnya yang sedang kita siapkan juga tidak kalah pentingnya dari video ini. Oke, kita lanjutkan. Bagian bonus, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Panduan praktis 7 langkah. Kamu sudah mendengar 10 perubahan aturan. Sekarang pertanyaannya, apa langkah konkret yang harus kamu ambil hari ini? Ini bukan sekedar kesimpulan, ini adalah daftar tindakan nyata yang bisa kamu mulai dalam waktu 30 menit setelah selesai menonton video ini. Langkah 1. Cek status tilang ETLE kamu. Buka browser di handphone, kunjungi etle-korlantas.info. Klik cek data, masukkan nomor plat kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka. 2 data terakhir bisa kamu temukan di STNK atau di bodi kendaraanmu. Kalau ada tilang yang belum terselesaikan, segera konfirmasi dan bayar. Jangan tunggu sampai STNK diblokir. Lakukan ini untuk semua kendaraan yang kamu miliki atau yang biasa kamu kendarai. Langkah kedua, cek status pajak kendaraan. Buka aplikasi Samsat Digital di daerahmu. Cek apakah pajak kendaraanmu masih aktif atau sudah mati. Kalau sudah mati, urus perpanjangannya sekarang. Bisa secara online melalui aplikasi atau langsung ke kantor Samsat terdekat. Pajak kendaraan yang mati bukan hanya masalah administrasi. Ini adalah salah satu hal pertama yang dicek sistem ETLE saat plat nomormu terkangkap kamera. Langkah 3. Periksa kelengkapan dokumen di kendaraanmu. Buka glove box atau laci di mobilmu sekarang. Apakah ada STNK di sana? Apakah masih berlaku? Apakah SIM kamu juga masih berlaku dan belum kedaluarsa? SIM punya masa berlaku 5 tahun. Banyak orang lupa kapan SIM mereka habis. Cek sekarang. Langkah 4. Evaluasi kebiasaan berkendara yang tanpa sadar melanggar. Tanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu sering pegang ponsel saat berkendara, termasuk saat berhenti di lampu merah? Apakah kamu selalu pakai sabuk pengaman, termasuk saat perjalanan pendek sekitar lingkungan rumah? Apakah kamu biasanya menyalakan sein sebelum pindah jalur? Berapa detik sebelumnya? Apakah kamu selalu memperhatikan rambu kecepatan di jalan yang kamu lewati? Jujurlah dengan dirimu sendiri. Kebiasaan yang paling berbahaya adalah yang sudah menjadi otomatik dan tidak kita sadari lagi. Langkah 5. Siapkan holder ponsel yang proper. Kalau kamu sering menggunakan GPS saat berkendara, investasikan pada holder ponsel yang bagus dan terpasang di dashboard atau kaca depan dengan stabil. Ini bukan pengeluaran mewah. Ini adalah investasi keselamatan dan kepatuhan hukum sekaligus. Atur destinasi GPS sebelum berangkat. Jangan atur saat sudah di jalan. Langkah 6.
Install aplikasi informasi lalu lintas. Pastikan kamu sudah install Waze atau Google Maps. Aktifkan fitur notifikasi lalu lintas. Ikuti akun media sosial resmi Korlantas Polri untuk mendapatkan update terkini soal rekayasa lalu lintas, pembatasan kendaraan, dan informasi lain yang relevan. Langkah 7. Bagikan video ini ke orang yang kamu pedulikan. Siapa yang langsung terpikir di benakmu saat menonton video ini? Anggota keluarga yang baru dapat SIM? Pasangan yang sering berkendara sendiri? Teman yang sering mudik jauh? Bagikan video ini kepada mereka, karena informasi ini bermanfaat bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua orang yang berkendara di jalan yang sama dengan kamu. Penutup, satu kebenaran yang tidak akan berubah meskipun aturan terus berganti. Kita sudah bahas banyak hal hari ini, dari ETLE yang sudah merata di 34 provinsi, ganjil genap yang sekarang ditegakkan otomatis tanpa polisi di jalan, motor listrik yang makin diperketat legalitasnya, sampai sistem batas kecepatan yang semakin canggih cara pengukurannya. Tapi di balik semua angka, semua regulasi dan semua teknologi itu, ada satu kenyataan yang sangat sederhana. Jalan raya adalah ruang publik yang paling berbahaya yang kita masuki setiap hari. Di sana, dalam sepersekian detik, keputusan yang kita buat bisa menentukan apakah kita sampai ke tujuan dengan selamat atau tidak. Peraturan-peraturan itu bukan dibuat untuk mempersulit hidup kita. Peraturan itu dibuat dari data ribuan kecelakaan, dari pelajaran pahit yang dibayar dengan nyawa. Setiap pasal di Undang-Undang Lalu Lintas hampir selalu lahir dari sebuah tragedi yang ingin dicegah agar tidak terulang. Ketika kita memilih untuk mematuhi aturan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari denda dan tilang, kita melindungi orang-orang yang ada di dalam kendaraan bersama kita. Kita melindungi pejalan kaki yang menyeberang, kita melindungi pengendara motor yang berbagi jalan dengan kita. Dan ada satu hal yang selalu benar, tidak peduli seberapa banyak aturan yang berubah. Orang yang sadar di balik kemudi adalah orang yang paling aman di jalan. Bukan karena tidak ada kamera yang memantaunya, bukan karena tidak ada polisi yang mengawasinya, tapi karena dia berkendara dengan kesadaran bahwa setiap perjalanan, sependek apapun adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap penumpangnya, terhadap orang-orang asing yang berbagi jalan bersamanya. Berkendara adalah hak, tapi juga kewajiban sosial. Dan kewajiban itu tidak pernah bisa diambil alih oleh teknologi apapun, kamera sepintar apapun, atau peraturan seketat apapun. Ia hanya bisa dipenuhi oleh kesadaran kita sendiri. Refleksi. Kenapa kita perlu berhenti meremehkan aturan lalu lintas? Ada satu pola pikir yang sangat umum di pengemudi Indonesia, dan mungkin kamu sendiri pernah merasakannya. Aturan ini terlalu berlebihan. Di sini semua orang melanggar. Kalau saya ikut aturan sendiri malah bahaya. Yang penting tidak ada korban. Pola pikir ini sangat berbahaya, bukan karena tidak logis, tapi karena terasa logis padahal tidak. Mari kita bicara data sebentar. Indonesia adalah salah satu negara dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di Asia Tenggara. Setiap tahun, puluhan ribu orang kehilangan nyawa di jalan raya Indonesia. Ratusan ribu lainnya mengalami luka serius. Sebagian besar kecelakaan fatal itu melibatkan faktor-faktor yang sangat sederhana. Kecepatan berlebih, tidak pakai helm, berkendara di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, dan distraksi dari ponsel. Semua itu bisa dicegah. Semua itu ada aturannya. Masalahnya bukan kita tidak tahu aturannya. Masalahnya kita sudah begitu terbiasa melihat orang lain melanggar tanpa konsekuensi, sehingga otak kita mulai menyimpulkan bahwa aturan itu tidak sungguh-sungguh berlaku. Tapi 2026 adalah titik balik. Dengan ETLE yang sudah merata, dengan kamera yang semakin pintar, dengan sistem yang semakin terintegrasi, tidak terlihat polisi bukan lagi berarti aman untuk melanggar. Konsekuensinya sudah pasti, hanya soal kapan surat tilangnya tiba. Dan di balik surat tilang itu, ada alasan yang jauh lebih penting daripada sekedar denda. Keselamatan. Kamu sendiri, orang-orang yang kamu cintai, orang asing yang berbagi jalan bersamamu, dan yang tidak bersalah atas apapun. Perubahan bukan dimulai dari sistem. Perubahan dimulai dari satu pengemudi yang memutuskan untuk berkendara dengan benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan ketika semua orang di sekitarnya melanggar, bahkan ketika terasa tidak praktis. Itu adalah definisi sebenarnya dari pengemudi yang bertanggung jawab, dan itu bisa dimulai oleh kamu hari ini, mulai dari perjalanan berikutnya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu sampai di bagian ini, selamat. Kamu termasuk dalam kelompok kecil orang yang benar-benar meluangkan waktu untuk belajar, bukan hanya scroll. Dan sekarang kamu sudah punya informasi yang banyak orang di jalan raya belum punya. Gunakan dengan baik. Tinggalkan komentar di bawah. Dari 10 peraturan yang kita bahas hari ini, mana yang paling mengejutkan kamu, atau mana yang baru pertama kali kamu dengar hari ini? Tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Dan satu permintaan kecil, kalau ada seseorang di hidupmu yang kamu pedulikan keselamatannya di jalan, entah itu pasanganmu, anak kamu, orang tua kamu, teman yang sering mudik jauh, atau saudara yang baru saja dapat SIM, bagikan video ini kepada mereka. Satu share bisa menyelamatkan seseorang dari tilang, dari kecelakaan, atau dari masalah administrasi yang memakan waktu dan biaya. Informasi yang tepat di tangan yang tepat bisa mengubah segalanya. Dan kalau kamu belum subscribe di channel Asupan Otak, lakukan sekarang. Klik tombol subscribe merah di bawah layar ini, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Di sini kita terus menghadirkan konten yang berguna nyata di kehidupan sehari-hari. Bukan konten yang cuma ramai di media sosial, tapi konten yang benar-benar bisa kamu pakai. Terima kasih sudah percaya dan sudah menonton sampai akhir. Itu artinya banyak. Tetap hati-hati di jalan, berkendara dengan sadar, dan selalu pulang ke rumah dengan selamat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu, jaga orang-orang yang kamu cintai, dan ingat, jalan raya bukan arena balapan, bukan ajang unjuk keberanian. Jalan raya adalah ruang bersama yang kita semua punya tanggung jawab untuk jaga bersama-sama. Kalau kita semua sadar soal ini, Indonesia yang lebih aman di jalan bukan hanya mimpi, itu bisa jadi kenyataan. Dan perubahan itu dimulai dari kamu, hari ini, mulai dari perjalanan berikutnya. Salam dari channel Asupan Otak. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas yang peduli dengan keselamatan.